Akhirnya, vaksin COVID-19 pun sudah ada dan dijadwalkan secara bertahap. Namun, jika kita perhatikan di berbagai berita dan informasi lainnya, ada berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa yang membedakan vaksin-vaksin ini? Kita akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin Pfizer dari BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan dari vaksin corona ini. Perbedaan terbesar diantaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara melawannya. Sehingga jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jika pada dasarnya bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan sistem strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Yang pertama, vaksin Sinovac. Jenis vaksin ini bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan, inactivated virus. Lewat cara tersebut, maka tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19, SARS-CoV-2, tanpa harus menghadapi resiko infeksi serius. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis atau perlu 2 kali suntikan. Yang kedua, AstraZeneca, Oxford, dan Sputnik V menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Yang selanjutnya, Pfizer BioNTech dinamakan BNT 162b2 dan berbasis teknologi messenger RNA atau mRNA. Vaksin ini menggunakan gen sintetis yang lebih mudah diciptakan sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Virus yang tidak aktif ini tidak menyebabkan sakit, tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respons perlawanan. Dengan mRNA, tubuh tidak disuntik virus mati maupun dilemahkan, melainkan disuntik kode genetik dari virus tersebut. Hasilnya, tubuh akan memproduksi protein yang merangsang respon imun. Selanjutnya, Moderna. Jenis vaksin ini juga menggunakan messenger RNA, mRNA. Virus corona memiliki struktur seperti spike di permukaannya yang disebut protein S. Vaksin mRNA ini diberikan petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Setelah vaksinasi, sel mulai membuat potongan protein dan menyampaikannya pada permukaan sel. Sistem kekebalan akan mengenali bahwa protein tidak termasuk di sana dan mulai membangun respons kekebalan dan membuat antibodi. Jika kalian dapat memilih vaksin merek apa yang kalian gunakan, tulis pilihan kalian serta alasannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share 710 Kreativo
supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami.